Sementara itu pasca libur lebaran, tumpukan sampah tampak menggunung di pinggiran Jalan Raya Bogor dari arah Jakarta menuju Cibinong. Tidak hanya menyebarkan bau menyengat, tumpukan sampah juga menutup bantaran Kali Baru. Gunungan sampah ini berserakan nyaris di sepanjang Jalan Raya Bogor, yakni di wilayah Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tumpukan sampah-sampah ini didominasi sampah rumah tangga. Tidak sedikit juga tampak sampah dalam bungkusan karung besar yang sengaja dibuang di pinggir jalan raya. Warga menyebut sampah-sampah yang menumpuk di pinggiran Jalan Raya Bogor ini akibat ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Padahal jika kondisi ini dibiarkan, berpotensi menyebabkan aliran air sungai terhambat dan bisa menyebabkan banjir. Dalam hal sampah yang di pinggir jalan-jalan itu ya kadang-kadang harus kesadaran manusia juga. Walaupun dipasang pelang kayak apa dia bisa buang malam. Nah hanya satu kalau dalam hal ini ada satu ya penjaga lah. Walaupun tidak 24 jam tapi penjaga. Tumpukan sampah terjadi lantaran kurangnya pengawasan dari pengurus lingkungan serta dinas terkait yang dinilai lamban mengatasi permasalahan sampah khususnya pada momen pasca lebaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan ABK Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia saat menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafura. Sebanyak 25 ABK asal Indonesia berhasil diselamatkan setelah dipekerjakan tidak layak tanpa makanan yang sehat oleh warga negara asing. Tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menguak modus baru pencurian ikan di perairan Indonesia saat menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafura. Dalam penangkapan ini petugas juga menemukan puluhan ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pengungkapan berawal dari aktivitas mencurigakan kapal ikan di perairan Laut Arafura. Saat pengecekan kapal ilegal tak berdokumen ini diketahui adalah kapal pengangkut ikan yang difungsikan sebagai kapal pengalih muatan atau transshipment berupa ikan hasil tangkapan di perairan Indonesia. Tidak berhenti di situ, ternyata ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang. Lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam, Pak. Cara ini merupakan modus baru pencurian ikan di perairan Indonesia. Selain tak dilengkapi dokumen dan melakukan pencurian ikan, saat penggeledahan dilakukan petugas juga menemukan indikasi penjualan bahan bakar solar bersubsidi dan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan puluhan ABK asal Indonesia. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim pada Rabu siang. Terkait hal tersebut, MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh tersebut. Saya dapat informasi tapi saya belum dapat ininya ya, bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima. Sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Habib Rizik dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, selain kelima tokoh tersebut, Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri juga mengajukan amicus curiae ke MK. Pengajuan amicus curiae tertulis Megawati dikomentari oleh Gibran Rakabuming Raka. Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku belum mengetahui isi surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri kepada Hakim MK. Surat yang mana? Saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Ditanya soal pengajuan surat dari Megawati tersebut yang dilakukan jelang pengumuman putusan MK, Gibran menanggapinya dengan santai. Saat dijelaskan soal isi surat yang diantaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, Gibran hanya meminta pembuktian tudingan tersebut. Sudah ada tim hukum yang disiapkan. Artinya nggak ada rencana untuk Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya lihat nanti. Aparatur sipil negara ASN di 38 kementerian dan lembaga perlu bersiap-siap untuk dipindah ke Ibu Kota Negara IKN pada bulan September 2024 mendatang. Pemindahan tersebut akan dilaksanakan usai upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di IKN. Rencana pindah ke Ibu Kota IKN tampaknya semakin dekat dengan kenyataan. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mengatakan ASN di 38 kementerian dan lembaga akan secara bertahap dipindahkan ke IKN mulai September mendatang. Rencana pemindahan ini telah disepakati dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Menpan RB juga mengaku mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan 600.000 calon pegawai negeri sipil, 200.000 diantaranya yang merupakan CPNS lulusan terbaik akan ditempatkan di IKN. Skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Penapisannya seperti apa nanti akan saya sampaikan detail di belakang. Yang berikutnya, setiap pegawai ASN akan mendapat 1 unit hunian apartemen. Prinsipnya itu. Bahwa kemudian di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian kebijakan tambahan yang nanti akan kami jelaskan juga. Yang kedua, pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus PANS yang menjadi pionir pindah. Menpan RB juga telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan instansi terkait untuk membangun sekolah-sekolah unggulan dan rumah sakit yang berkualitas untuk mendukung efektivitas kinerja di IKN. Dari Jakarta, Heru Tri Yuniarto, iNews melaporkan.